Jadi topik yang gue pengen bahas adalah strategi gimana caranya kita bisa dapetin 1 miliar pertama dari aset cryptocurrency. Kita akan breakdown ya apa yang kita mau cari di sini ya. Gimana cara mencapainya dan kira-kira tier list kekayaan itu seperti apa sebenarnya gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya. Webinar malam ini yaitu kita langsung mulai aja webinar kali ini yaitu strategi 1 miliar pertama dari cryptocurrency. Ini pertanyaan yang mungkin kalian pikir ya, kenapa webinarnya itu tentang 1 miliar? Kenapa semuanya tentang duit, duit, dan duit? Tapi menurut gue gini, kalian mungkin udah banyak yang dengar di video YouTube gue atau banyak dengar di webinar gue yang lainnya, yaitu uang adalah sebuah energi. Ya, kalau kita punya uang, kita punya energi. Kita punya uang, kita punya kuasa. Gue nggak mau jadi yang filsafat itu ya. Tapi kita punya uang, kita punya power gitu. Jawabannya gini, jadi ini tier list yang gue bikin ya. Jadi kenapa 1 miliar? 100 juta menurut gue dari rupiah yang sekarang. Kalian pernah dengar nggak kata-kata dulu jutawan? Jadi kan tulisannya miliarder dari kripto. Tapi gue percaya kalau apa yang gue sampaikan di webinar kali ini itu benar, ya materi yang gue sampaikan benar. 1 miliar itu bukanlah hal yang jauh lagi. Kenapa? Karena inflasi yang bikin fiat value kita turun. Jutawan pada zaman dulu tuh orang yang sangat kaya. Tapi gue bisa bilang di sini orang yang punya 100 juta, ya itu kita sebutnya comfortable poor. Gue sebutnya comfortable poor. Ya, lu punya 100 juta itu masih ibarat masih poor, masih miskin. Ya, walaupun ada datanya bener 100 juta itu kotanya udah menengah ke atas. Enggak. 100 juta di zaman nanti ya ketika inflasi kita udah lihat beras naiknya seperti apa, itu udah gue prediksi dari bulan Maret 2023. Tapi semua orang masih ketawa, nggak ada yang percaya bahwa beras itu naik. Ya, 1 miliar itu gue bilangnya comfortably off. Ya, jadi lumayan nyaman lah. Hidupnya udah sedikit lebih nyaman. 5 sampai 10 M itu gue bilangnya masih less rich, jadi belum kaya. 5 sampai 10 M itu belum kaya. Ya. 10 sampai 50 itu baru comfortable rich, yaitu dimasuk dalam kategori high net worth individual, HNWI. 100 miliar itu kaya, ya. Kalian punya aset liquid 100 miliar itu kaya. 1 triliun baru kalian itu namanya truly rich, ya. Jadi kita akan bahas nih. Ini mungkin jadi apa yang gue sampaikan ini stepnya nggak cuma sampai 1 miliar. Tapi kalau kalian benar-benar dalamin, kalian pelajarin lagi, kalian tingkatin income kalian tingkatin ilmu kalian tingkatin skill kalian upgrade terus ya. Jadi apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa gue bikin limited? Karena gue pengen orang yang datang ke sini adalah orang yang benar-benar mau belajar, ya kan? Jadi kalian datang ke sini semua dengan tekad, dengan keinginan dan haus belajar. Itu yang gue cari. Karena dengan kehausan belajar itu, gue yakin kalian bakal bisa naik tangga-tangga ini secara nanti jauh lebih mudah ya. Jadi kita targetnya 1 miliar dulu dan gue jelasin gimana caranya step by step. Kita nggak usah muluk-muluk 5-10 M atau bahkan sampai 100 M. Tapi kalau udah nyampe 1 miliar pertama, itu akan jadi step awal yang sangat baik. Karena kata-kata dari Charlie Munger, 100K itu a bitch ya. Jadi 1 miliar pertama itu hal yang paling susah. Tapi setelah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar itu gulungnya ntar gampang. Nah, di sini gue pengen bahas nih ya. 5 rumus untuk jadi miliarder. Jadi buat yang kalian bilang bahwa oh ini cuma dari hoki atau kalian benci orang kaya, gue mau kalian buang jauh-jauh mentalitas itu. Ya, orang kaya itu bukan orang yang jahat, orang kaya itu bukan orang yang serakah. Ya, tapi kita jadi kaya karena kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita pengen rubah hidup kita, itu alasan kita mau jadi kaya. Nah, tapi untuk jadi kaya itu ada beberapa rumusnya. Dan ini gue simpulkan 5 ya. Yang gue ketemu di setiap teman gue yang sampai truly rich, sampai 1 triliun. Ini gue sharing ke kalian. Satu itu adalah ambisi. Mereka tahu di hidup mereka apa yang mereka mau. Jadi jangan biarin ada orang ya ngomongin kalian sesuatu hal, oh kalian nggak bisa jadi begini. Jangan pernah percaya. Kalian punya harus ambisi. Walaupun mungkin kalian umur 18 tahun, gue ngerti banget kalian 19 tahun, kalian 20 tahun, kalian pengen ngubah hidup kalian, pengen banggain orang tua kalian. Punyalah ambisi itu dan jangan dimatiin ambisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, fearlessness. Artinya apa? Artinya adalah kalian harus jadi seorang individu ya yang nggak takut gagal. Karena gini, susahnya jadi pengusaha adalah apa? Kalau misal contoh, gue bikin suatu perusahaan nih, Timothy yang udah punya brand seperti ini, gue bikin suatu perusahaan. Kalau sampai gagal, apa yang terjadi? Kalau gue gagal, gue akan dihujat sama orang-orang banyak. Dan itu yang kebanyakan dari kalian itu takut. Gitu. Kalian takut untuk mulai suatu hal yang baru. Contohnya, kalian mungkin dengar dunia cryptocurrency, oh ini kayaknya sulit nih dunia cryptocurrency. Kalian takut untuk melompat, ya kan? Kalian biasanya investasi yang lain, biasanya cuma nabung, kalian takut untuk melompat untuk belajar hal yang baru. Ya. Yang ketiga, self belief. Kadang-kadang hanya orang yang benar-benar percaya dia bisa jadi miliarder itu yang justru jadi miliarder. Karena kalian butuh confidence dan kepercayaan diri pada diri kalian bahwa gue mampu belajar. Kalau itu orang, jadi gini, orang ada 2 tipe. Kalau ngeliat orang yang kaya, ada yang iri sama orang itu dan ada yang mau belajar sama orang itu. Kalau kalian jadi yang iri, ya, itu orang yang bodoh dan egonya tinggi, gitu, iri.
Dia mah begini, orang kaya mah jahat. Itu self belief lo akan turun sendiri. Ya, lu nggak akan pernah capai apa yang lu mau di hidup lu kalau lu nggak punya self belief. Percayalah sama diri lu sendiri, bilang ke diri lu sendiri, setelah kelas ini, ya, lu bilang, saya akan dapetin 1 miliar, apapun caranya, bagaimanapun caranya, seberapa keras pun saya harus bekerja. Nah, ini masuk ke poin yang keempat, yaitu stamina kita sendiri. Ya, maksud dari stamina itu apa? Banyak orang cuma bisa nge-sprint cepet terus berhenti. Misalnya contohnya, kalian mau belajar trading kripto nih, baru belajar 5 menit ya kan? Atau bahkan baru 5 hari, oh ini kayaknya bukan buat gua. Baru investasi kripto, rugi dikit, oh ini kayaknya bukan untuk gua. Stamina cepet. Semangat di awal nih, mungkin kalian dengar kelas ini, dengar webinar ini, semangatnya di awal, udah hilang habis itu. Ya. Nggak bisa jadi pribadi yang seperti itu. Kita harus punya stamina yang panjang, supaya apa? Supaya gini, banyak yang terlalu fokus ya apa yang bisa dia lakukan dalam setahun. Contohnya, kalian belajar nih di sini, kalian dapat ilmunya, kalian praktekin selama setahun nggak ada hasil. Sukses itu bukan seperti itu, ya. Orang yang punya mentalitas sukses, dia coba gagal, coba gagal lagi, coba lagi gagal lagi, gitu. Nah, punya stamina nggak untuk tahan itu sampai 10 tahun sampai 20 tahun? Jangan berharap hidup kalian berubah dalam setahun. Gue sampai di titik ini 9 tahun kerjanya, ya. Nggak semalam begini berubah, gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kemauan dari kalian untuk belajar atau namanya willingness to learn. Nah, ini yang penting. Bedanya orang yang di atas sama yang di bawah. Orang yang di atas itu haus akan ilmu. Ya, kalian bisa cari aja. Gue seringan podcast sama orang-orang yang sukses. Kalian cari satu kesimpulan dari mereka semua. Mereka mau belajar. Bahkan ada mungkin orangnya yang orang udah goblok gitu, udah bodoh, egonya tinggi. Mereka ngeliat, ngapain sih ikut webinar? Ngapain sih ikut seminar? Oh, gue udah tahu kok, gue udah tahu begini. Ya. Tapi percayalah, buat kalian yang ngerasa sok pinter, pasti ada hal yang kalian belum tahu. Pasti kalian bisa belajar dari setiap orang, siapapun itu. Ya. Jadi ini habit gue dari dulu. Gue tanam bahwa gue mau belajar dari siapapun, buku apapun. Kalau dia sukses di bidangnya, gue akan dengerin dia. Kalau dia benar-benar berhasil apa yang dia omongin, gue ikutin dia dan gue pelajarin apa materi dari dia. Gue dengerin secara seksama, gue ambil notes, gue tulis, ya, gue tulis secara detail gitu. Oh, hari ini gue belajarnya apa? Biar nggak cuma masuk ke kepala terus hilang. Setiap kali gue dengar podcast yang bagus, setiap kali gue dengar buku yang bagus, setiap kali gue datang ke seminar yang bagus, yang gue lakukan apa? Gue ada buku nih, ya, gue punya buku, gue catat, ya. Ini selalu ada di meja kerja gue. Gue selalu catat, mau nonton YouTube kayak mau beli course orang, gue selalu catat. Kenapa? Karena kalau cuma nonton dong hilang gitu. Jadi willingness to learn harus tinggi dan kalian review terus setiap pagi. Oh, ini bisa diimprove di mana? Kalian bisa ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya gitu. Nah, di sini gue kan bahasnya miliarder dari kripto, tapi gue bisa kategoriin ketiga hal ini ya. Jadi 3 hal ini menurut gue yang paling gampang untuk kalian bisa ngasilin duit. Karena gue percaya kalau kalian mau ngasilin duit yang paling banyak, lu harus lompat di industri yang tepat. Contohnya, lu kalau zaman sekarang main batu bara, susah untuk kaya. Kalau lu bukan dari background family batu bara, susah. Lu mau lompat ke properti, susah. Ya. Tapi kripto itu hal-hal yang baru. Bahkan orang tua kita banyak yang skeptis, oh ini scam gitu kan. Justru pas itu scam menurut orang, itulah hal paling tepat untuk masuk. Waktu itu lampu itu dibilang scam, udah pakai lilin aja. Ya. Atau internet, kalau kalian mungkin tahu, buat yang lebih tua di sini kalian pasti inget. Zaman dulu orang cemooh tentang internet. Ngapain sih pakai internet, surfing web ngapain gitu kan. Telepon aja orang pakai ini. Sekarang semuanya berubah. Dulu orang bilang, buka toko di Tanah Abang, sekarang orang hajar pakai TikTok Live. Jadi kalian harus cari uang di industri yang kemungkinan kalian cari uangnya paling tinggi. Ini agak klise ya, karena gue ambil dari Warren Buffett. Tapi Warren Buffett bilang, kadang bukan seberapa keras lu dayung perahunya, tapi perahu apa yang lu dayung. Jadi kalau lu dayung perahu yang kecil sama lu pakai perahu besar pakai mesin, mending lu lompat ke sebelah. Perahu besarnya pakai mesin. Dan perahu besar pakai mesin itu adalah industri kripto. Kita lihat orang-orang paling pintar di dunia itu udah lompat semua ke industri ini. Jadi ada 3 cara utama ya. Yang pertama, kita investasi untuk gandain uang kita. Ini buat yang udah punya uang mungkin sedikit 10 juta, 20 juta, lu bisa gandain jadi luar biasa besar. Atau bahkan teman-teman yang udah punya head start di sini, udah kerja, bisa nabung, punya income bulanan ya. Gue yakin di sini ada beberapa yang punya uang ratusan juta. Ya, mungkin 100 juta, mungkin 200 juta. Itu kalian gue akan tunjukin percepatan cara langsung nyampenya ya. Dalam waktu 2 tahun. Kalian pegang omongan gue, buat yang punya 100 sampai 200 juta, lu ikutin webinar ini 2 tahun 1 miliar. Nggak usah ditambah. Yang kedua, cari income harian dari trading. Maksudnya apa? Banyak orang yang mungkin bingung gitu. Oh, sehari-harinya mau cari income gimana? Kalau cuma mau cari uang makan, 100.000 tambah 200.000. Itu banyak banget ya. Bahkan di komunitas gue sendiri yang berhasil untuk make money dari trading.
Tapi ini gue saranin buat kalian jangan masuk ke sini dulu kalau masih pemula. Kenapa? Karena ini adalah industri yang susah. Kalau kalian benar-benar sebagai orang, itu kalian mau masuk ke industri trading, kalian mesti dedikasin 100% waktu kalian untuk di sana. Jadi ini bukan part-time job, bukan cuma iseng-iseng doang, enggak. Ini orang yang mau terjun ke dunia ini dunia paling kompetitif di dunia. Ya, kalau kalian mau benar-benar belajar, ya kalian bisa gitu. Dan gue udah lihat pakai mata kepala gue sendiri, beberapa teman-teman di komunitas yang berhasil. Dan yang ketiga, kita bisa cari income, cari kerja dari benar-benar pahamin teknologinya. Mau itu dari jadi programmer kripto, ya kalian mau jadi misalnya smart contract auditor, itu gajinya luar biasa besar. Kalian cari sekarang di Google, rata-rata gajinya blockchain developer di luar negeri itu berapa. Dan banyak orang Indonesia yang gue tahu yang kerja di project luar negeri. Itu gajinya ratusan juta per bulan. Ya, jauh banget di atas IT manager atau cuman web developer, jauh banget ya. Kalau kalian belajar gimana caranya kalian bisa bikin kripto sendiri, kalian bisa bahkan programming token kalian sendiri, itu skill yang sangat mahal ya. Kalian benar-benar bisa build di dalam industrinya, ini yang bisa jadi super kaya. Lu bisa bikin the next misalnya Frantech atau the next apa kalau kalian ngerti cara codingnya gitu. Nah, kita akan bahas di sini ya, webinar kali ini gue akan bahas lebih ke yang investasi. Gimana cara kita bisa gandain uangnya biar cepet sampai ke 1 miliar. Buat tahu itu ya, kita harus tahu dulu Bitcoin itu ada yang namanya siklus halving dan ini terjadi sekitar 4 tahun sekali. Jadi banyak ya yang bercanda, teman-teman gue sendiri di industri kripto bilangnya 2024 yang kita tunggu itu bukan pemilu, tapi yang kita tunggu adalah halving April, harinya biasanya 20 ya. 20 mungkin sampai 24. Tapi di April akan terjadi halving. Dan halving itu artinya apa? Rewardnya untuk setiap Bitcoin bloknya dipotong. Nah, buat yang nggak ngerti nanti kalian nonton aja di YouTube gue, banyak itu gue bahas. Intinya, setiap kali halving harganya itu bisa naiknya lumayan drastis ya. Tapi gue akan bahas karena banyak banget yang salah kaprah. Banyak kira April 2024 naik. Salah. Betul, mungkin naiknya sedikit. Tapi untuk dibilang marketnya akan bull run, itu bukan di April ya. Ini gue akan bahas ya tentang namanya Pantera Capital. Jadi buat yang nggak tahu, Pantera Capital itu adalah sebuah hedge fund. Jadi ini gue kasih gambaran kalian ya. Ini adalah email yang dibikin sama CEO-nya tahun 2013 ya. Ini dia bilang, dia mau share conviction-nya bahwa Bitcoin akan terbang ya. Waktu itu harganya masih di bawah $200 dan dia bilang akan terbang sampai $200 dalam 6 sampai 8 minggu 2013 ya. Intinya dia suruh ya shareholders dia dan investor dia untuk ayo kita lompat bareng-bareng ya kan. Kalau mati ya mati bareng-bareng. Dia bilang gini, kalau kalian planning untuk invest Bitcoin sekarang, mendingan sekarang dibanding nanti tahun 2013. Kalau lu semua kenal dia ya udah jadi kaya raya gitu. Tapi kalau orang yang nggak percaya ya dibilang ada 2 skenario-nya. Satu ya kita minum-minum lah botol wine dan bilang ya udah ini gagal ke 0 gitu. Tapi kalau sampai naik ya udah senang gitu. Lu butuh sesuatu yang lebih kuat dibanding wine untuk ngapus feelings of regretnya. Jadi lu bakal nyesel kalau terbang. Jadi kalau ke 0 nih sama seperti sekarang. Kalau ke 0 nih ya udahlah kita share minum-minum lah, kita ketawa-ketawa. Tapi kalau sesuai target gua atau sesuai targetnya mereka nanti gue bahas targetnya mereka berapa. Kalian bakal nyeselnya mampus-mampusan. Kalau kalian masih adalah orang yang nggak mau dengar, orang yang nggak mau belajar, dan orang yang skeptis. Ya. Jadi ini gue buat kasih gambaran, ini adalah fund yang investasi di Bitcoin dari tahun 2013. Ini fund manager kripto terbesar di Amerika. Kita lihat target dari mereka. Karena gue selalu percaya ada seorang yang lebih pintar dibanding kita. Jadi kita nggak perlu jadi orang yang paling pintar, tapi kita cuma perlu ngikut orang yang paling pintar, ngerti nggak? Kita nggak perlu ngitung, karena kita pasti kalah sama dia. Dia tahun 2013 udah suruh semuanya all in di Bitcoin, 2013. Ya. Kalian 2013 mungkin masih ada yang bocah, masih SD kencing belum lurus. Ya. Dia udah beli Bitcoin, harga di bawah $200. Target dia, nah ini kita bisa lihat di sini ya. Halving nanti itu di 35.448. Dan nanti ya 2025 itu di 147.843. Ini forecastnya dari Pantera Capital yang beli Bitcoin dari tahun 2013. Jadi kalau kalian ngerasa kalian lebih pintar dari mereka ya silakan hitung sendiri gitu. Hitungannya gimana? $147 ya. Ini kan nih ekspektasi returnnya. Jadi dihitungnya begini. Ini halving yang pernah terjadi ya. Udah 1, 2, 3, 4. Rally-nya dihitung yang pertama itu 9.212%. Tapi Bitcoin setiap halving itu persenan naiknya turun ya. Jadi ke yang 79 tanggal 16. Rally-nya 2.910%. 679 dan dia proyeksinya 317%. Jadi diminishing return-nya nanti halving berikutnya mungkin di 150%. Ini price target dia. Ya, ini beginning price-nya pas hari halvingnya 35.448. Jadi kalau kita lihat dari band forecast-nya, sebenarnya kita itu udah di atas dari dia punya target ya. Jadi harusnya bisa lebih. Tapi target dia konservatif di 147
US dollar per satu koinnya. Kalian search sekarang harga Bitcoin berapa? Dan kalau sampai 147.000 dan Pantera ini benar, harganya itu 2,2 miliar rupiah per Bitcoin. Jadi, untuk sampai ke 1 miliar, kalau misalnya ditarget dia tahun 2025, ya, 2025 kalian cuma perlu uang 178 juta, lu beliin semuanya ke Bitcoin, kalian dapat 0,46 Bitcoin, kalian akan jadi miliarder di 2025. Menarik nggak? Buat teman-teman yang punya uang 100 juta. Gue ngerti banget, mungkin ada dari teman-teman beberapa yang ngerasa, oh belum punya uang segitu. Tapi nggak ada salahnya. Artinya apa? Kalau kalian punya uang 17,8 juta rupiah, itu akan jadi berapa? Sama. Akan jadi 100 juta. Kalau punya uang 1,7 juta, akan jadi berapa? Akan jadi 10 juta. Gitu. Dalam 2025. Based on Pantera. Tapi kalau kalian bilang, oh nggak mungkin lah, terserah. Mungkin kalian lebih pintar dari dia. Ini gue bacain lagi sekali lagi emailnya dia. Tahun 2013. Dia mohon orang-orang untuk beli di harga 200. Jadi silahkan. Kalau kalian pikir kalian lebih pintar dari CEO-nya Pantera, ya kalian pikir sendiri aja gitu. Bahkan kalian udah nggak perlu dengerin webinar gue gitu. Nah ini beberapa data yang gue dapat dari Pantera. Jadi kalian nggak usah baca reportnya, gue udah baca semuanya. Bitcoin itu dalam periode paling lama negatif return. Artinya apa? Kita udah nggak pernah ngeliat yang namanya bull run dari tahun 2021. Jadi Bitcoin itu nggak pernah naik. Cuman pas di Januari naik sampai bulan ini. Tapi dari 2021 itu turun terus ya dan masih minus. Ini periode paling lama negatif returnnya. Dan biasanya nggak pernah selama ini. Begitu dia naik akan luar biasa tingginya. Nah Bitcoin itu biasa bottom di 477 hari sebelum dari halvingnya. Dan ini udah terjadi ya di 4 cycle sebelumnya. Mereka udah hitung. Selalu di 477 hari. Yang ketiga, Bitcoin itu halving hitungan mereka di 20 April. Nah ini mereka juga disclaimer. Ini belum tentu benar, belum tentu salah ya. Jadi bisa 20 April, bisa miss by 4 hari, bisa mungkin tanggal 16. Tergantung bloknya ya. Jadi kita nggak tahu actually itu kapan. Tapi target mereka di 20 April Bitcoin akan ke 35.000 dolar per satu Bitcoinnya. Nah, itu kan dari Pantera. Sekarang kita harus punya gambaran dari yang lain dong gitu mungkin. Cathie Wood, salah satu investor teknologi paling ternama di dunia. Ya. Dia punya fund namanya ARK Invest. Kita bakal bedah di sini. Dia punya namanya cryptocurrency fund. Ya. Cryptocurrency fund dia portofolio seperti ini. Ini per Desember 31. Tapi kayaknya dia rebalance-nya emang agak lama. Jadi gue nggak bisa dapetin reportnya. Ini report yang terbaru dia keluarin 31 Desember 2022. Bitcoin itu dia pegang 84%, 84,2. Dia pegang Ethereum 15,8%. Jadi 100% dari portofolionya yang cryptocurrency ini thematic breakdown-nya adalah di cryptocurrency, yaitu Bitcoin 84,2, 15,8 di Ethereum. Nah, ini data dari ARK Invest. Adopsi institusi ya di dunia cryptocurrency, di dunia Bitcoin itu cuma semakin cepat ya, semakin masif ya. Kita lihat banyak banget ya. Spot ETF Bitcoin application kita bahas nanti. Kira-kira uang yang masuk tuh berapa? Dari Juni ya. Ini hitungannya dari Juni. Supply Bitcoin ya. Jadi Bitcoin yang orang beli yang nggak pernah gerak ya, yang selalu kayak gua nih, stay di walletnya. Ini wallet Bitcoin, isinya Bitcoin. Yang nggak pernah gerakin dan nggak pernah jual itu 70% dari totalnya. Kalian bisa bayangin nggak sih? Jadi 70% Bitcoin yang pernah ditambang dan dibeli di exchange dan disimpan sendiri itu nggak pernah gerak, nggak ada transaksi, nggak pernah jual beli. Jadi menurut kalian harganya bisa ke nol. Kalau 70% dari semua supply-nya nih, kayak lu punya toko gitu, 70% supply-nya nggak pernah gerak. Bisa hilang nggak barangnya? Nggak bisa gitu, nggak bisa ke nol. Ya. BlackRock, ya, ini gue udah sering bahas, investment company dengan AUM paling besar, dia apply ETF application. Karena Grayscale itu udah menang kemarin. Jadi Grayscale itu yang pertama keluarin ETF Bitcoin, udah menang lawan SEC. Dan sekarang diskon NAV-nya itu udah lumayan ngejar ya. Dan balance dari Bitcoin di OTC desk, OTC itu over counter market ya. Buat aktivitas ini untuk nge-tracking aktivitas investor yang level institusi. Itu tahun ini 1 year high. Jadi institusi itu all time high transaksi OTC ya. Kayak misalnya kalau gue kalau beli Bitcoin itu selalu lewat OTC, over counter market. Jadi gue ngomong sama exchange-nya karena size gue besar, gue belinya OTC ke mereka. Gue nggak beli untuk gue top up dari bank, nggak. Jadi gue pakai namanya over counter market. Nah, balance dari Bitcoin yang OTC ini, jadi investor yang gede atau yang level institusi, itu hit 1 year high, paling tinggi. Nah, ini kalau tadi kan Pantera kan, targetnya segini. Ini ARK Invest ya. Dia jadi bikin di 2030, ini bear case-nya, paling jeleknya 258.000. Lu kali aja 15.000 itu berapa? Ya, $1. Targetnya 2030 segini, bull case-nya 1,48 juta dolar. Mungkin kalian ketawa. Tapi kalau kalian ngikutin Bitcoin dari lama, tahun 2016, kalau kalian bilang
Bitcoin di 26.000 ini bear market, lu diketawain. Dulu tuh harga Bitcoin itu cuma 30 juta. Sekarang 400 juta, orang pusing. Ya turun ke 400 juta. Dulu tuh harganya 30 juta. Pertama kali gue invest di Bitcoin harganya 30 juta. Sekarang itu 400 juta. Dan orang pusing, aduh kok turun gitu ke 400 juta. Nanti ya nih ya, lu dengerin webinar ini, lu beli, ya misalkan lu beli 100 juta, nanti lu lihat aja nanti. Begitu 2026, 2027, ya turun ke 1 miliar, pasti gitu. Kadang-kadang, ya turun 400 juta. Ya turunnya 1 miliar. Tambahin 4 tahun lagi, ya turunnya 5 miliar. Ya turun ke 5 miliar. Ini Bitcoin bakal ke nol nih. Masa depan lagi, ya turunnya ke 10 miliar. Gitu kan. Tapi kita beli dari bawah, kita beli dari 400 juta, kita udah nggak pusing. Orang bilang turun pas 1 miliar, kita udah cuan berkali-kali lipat. Karena kita nggak pernah jualan. Kita sama kayak 70% holder yang tadi. Ya. JP Morgan. JP Morgan sees limited downside for crypto near term after Bitcoin recent rout. Perusahaan sekelas JP Morgan udah nggak lihat bahwa Bitcoin bisa turun lagi. Ini yang dulu CEO-nya Jamie Dimon pernah bilang Bitcoin itu adalah pet rock. Ya, dibilangnya kalau kalian nonton SpongeBob sama Patrick ya, yang peliharaannya batu Patrick itu dibilang Bitcoin yang batu, nggak berguna. Sekarang dia bikin berita keluar begini, limited downside dan udah nggak turun. Artinya apa? Bitcoin itu akan bikin orang-orang yang ignorance, orang-orang yang nggak percaya sama dia, akhirnya tutup mulut dan ikutan beli. Fiat itu udah turun menurut gua ya. Gua mau ngasih tau kalian sini. Kalian itu jadi miliarder bukan karena kenaikan Bitcoin, tapi fiatnya turun. Gue jelasin ya. Orang Argentina, kalau kalian ngomong Bitcoin 1 tahun lalu, mereka ketawa. Tapi kalau sekarang, Argentina, rate inflasinya ya, ini kalian mungkin banyak ketawa ke gue. Karena gue selalu bilang, inflasi itu bukan 3%, bos. Tapi mereka bilang, tapi kan inflasi bukan cuma beras, ya kan. Orang-orang yang bodoh bilangnya inflasi bukan cuma beras. Inflasi itu banyak, ada energi. Itu yang mereka engineer biar kalian nggak panik. Itu yang mereka bikin basketnya. Mereka yang bikin basketnya. Mereka tentuin apa masuk mana biar inflasi turun. Itu manipulasi semuanya. Kalau lu mau tahu inflasi sebenarnya apa, lihat yang lu pakai sehari-hari titik. Pendidikan naiknya berapa? 15%. Beras naiknya berapa? 15% juga. Mobil, Avanza naiknya berapa? Avanza dulu 100 jutaan, gila lu. Sekarang mana dapat? Mobil, bensin. Ayo. Lu masih mau ngomong inflasi 3%, lu delusi itu. Lu bohongin diri sendiri. Jadi jangan terlalu percaya dengan angka yang dikeluarkan sama orang yang bikin basketnya sendiri. Gitu. Jadi ini bukan karena Bitcoinnya naik, tapi fiat kita yang turun. Gue nggak bisa sebut nama fiatnya, tapi fiatnya yang turun. Lu percaya sama gue, ya? Hitung sekarang. Sama dolar berapa? 15.000 kan? Save aja, ya. Pegang omongan gue, pegang kata-kata gue. 2026. Kalian cek lagi berapa? Stabil kan katanya? Kita lihat stabilnya seperti apa. Orang dicetak terus kok. Jadi negara itu kalau udah pusing, udah bingung mau ngerampok kayak gimana, mereka cetak uang. Karena uangnya dicetak, sirkulasi lebih banyak, uang kalian jadi lebih sedikit tanpa harus ngambil pajak. Itu caranya, ya. Jadi triknya adalah tinggal dicetak uangnya. Jadi semua uang kita bareng-bareng nih turun. Kayak di Argentina, dia nggak usah ngerampok 10% dari semua orang. Orang kalau dipajakin 10% per bulan kabur dari negaranya. Tapi kalau dicetak uangnya mereka nggak ngerti. Tapi kalian coba cari deh, interviewnya yang paling baru keluar kemarin, ya. Tucker Carlson datang ke Argentina untuk interview orang-orang Argentina. Mereka sampai nangis-nangis, ya. Kenapa? Karena setiap bulan uangnya tuh turun 10%. Mereka baru sadar sekarang. Dari dulu orang ngomong Bitcoin di Argentina diketawain. Sekarang semua orang beli Bitcoin di Argentina. Udah ada benderanya Bitcoin di Argentina sekarang. Kalian datang ke Turki deh. Kalian bakal lihat udah ada toko yang bukan bendera mereka, bukan bendera negaranya. Benderanya bendera Bitcoin. Apalagi di Venezuela, ya. Kalau kalian nggak percaya omongan gue, kalian cek aja. Uang tuh di Venezuela udah diserak-serakin jadi sampah, gitu. Ya, lu mau beli satu tisu toilet, mending cebok pakai uang fiat lu, karena udah nggak ada saking nggak ada artinya. Apakah kita nggak mungkin ke hal itu? Kata siapa? Lu percaya akan terus pemerintahan kita keep uangnya itu aman? Gua sih nggak percaya. Lu aja yang percaya, gua nggak percaya. Gitu. ETF Bitcoin adalah berita besar. Ya, kita lihat di sini. Ini total aset under management ya. BlackRock tuh 10 triliun dolar. Fidelity 4,5 triliun. Ini triliun dolar. Gua suruh hitung rupiahnya, lu nggak bisa tulis nolnya. Ini triliun dolar ya. Jadi dikaliin lagi 15.000. Jadi lu bayangin ya. 4,5 triliun doang. Lu belum tentu bisa tulis nolnya berapa. Ini dolar ya. Franklin Templeton baru kemarin ini dia apply 1,5 triliun. Invesco 1,5 triliun. Wisdom Tree 87 miliar dolar. FanEck 61 billion. Global X 40 billion. ARK Invest yang tadi gue bahas 14 billion. Bitwise dan Valkyrie. Ini totalnya 17,7 triliun dolar. Mereka siap masuk berapa pertanyaan ke dalam Bitcoin. Dan ini mereka udah ancang-ancang pas nih. Jadi mereka apply sekarang. Sebelum halving nanti, pegang omongan gue udah di approve sama SEC. Habis di approve, masuk semua uangnya, gedebar. Itu kalian udah ketinggalan lah. Gue yakin itu bukan 147.000. Gue yakin Pantera itu ambil angka bawah ya.
Dan mereka sendiri tahu angka lebih tinggi. Cuman mereka ambil bawah biar kalau salah at least di area segitu gitu. Jadi mereka ambil bear case-nya di 147.000. Karena gue udah pernah dengar CEO-nya forecasting itu jauh lebih tinggi, bisa 300 sampai 350.000. Tapi untuk umum, untuk research institusi mereka bilangnya 147.000. Tapi lu tinggal hitung. Bitcoin itu market cap-nya 500 billion. Butuh uang berapa untuk itu double? Apakah 500 billion? Enggak. Karena kalau masuk ke 30 billion, 30 itu udah terbang Bitcoin harganya. Ya. Ini mereka punya 17 triliun aset under management. Tinggal mereka mau alokasiin berapa ke dalam Bitcoin ETF mereka. Seperti itu. Nah, ini yang kadang bikin teman-teman gue itu tertarik untuk masuk ke Bitcoin. Jadi ini data dari tahun September 2023. Ya. Jadi ini cost untuk enter klubnya lah. Klubnya Bitcoin. Ini kan ada gambar-gambar lucu nih kan. Ada udang, ada kepiting, ya, ada octopus gitu kan. Jadi untuk nyampe top 0,1% ya, di dunia ini, lu butuh 21 Bitcoin. Tapi gue yakin kalian banyak yang nggak bisa kumpulin segini. Ya. Tapi kalian bayangin, kalau kalian mau jadi top 1%, lu butuh 3,5 Bitcoin sekarang. Lu jadi elit global. Lu pegang 3,5 Bitcoin, lu udah jadi elit global nanti. Karena lu percaya harganya ya. 3,5 Bitcoin kan 91.000. Ntar lu lihat aja. Save aja ini. Lu foto aja. Lu foto, ntar lu review lagi. Kalau lu nggak percaya gue, ntar lu, ya ampun, coba dulu gue dengerin Timothy gitu. Lu akan merasa bego sendiri nanti. Untuk jadi top 5%, lu cuma perlu 0,1. Jadi kalau saran gue kayak tadi, ya, lu udah masuk top 3%, top 4%. Jadi beli Bitcoin 0,46 Bitcoin sekarang. Lu cicil gimana caranya, ya. Lu jual barang lu ngapain terserah. Lu pasti jadi miliarder, ya. Lu yakinin bapak lu, ya. Lu kasih aja webinar ini ke dia, gitu. Kalau dia ngerasa oh ini scam, bilang, papa lebih pintar apa dari Jack Dorsey, Ricardo Salinas, Michael Saylor, bapak lebih pintar. Uang papa lebih banyak. Enggak kan, Pak? Dengerin ya, Pak, gitu. Ya. 0,46 Bitcoin itu kan mengubah hidup kalian. Nah, ini pertanyaan yang mungkin semua orang tanya nih, ya kan? Berapa uang yang harusnya ditaruh di Bitcoin? Ini gue kasih analogi sederhana. Kita misalnya di Kutub Utara, ya, jauh gitu. Kita nggak ada tempat berteduh, ya kan? Kita kedinginan. Kalau manusia kedinginan, apa yang terjadi? Mati. Ya. Ada iglo di dalamnya. Apa yang kalian lakukan? Berdiri di luar, kedinginan, coba cari api di luar, cari kayu, apa lu langsung hajar masuk aja ke dalam? Bodoh amat, mau ada orang atau enggak, masuk aja dulu. Mau berantem dalam gitu kan. Nah itu pertanyaannya. Iglonya ini kayak Bitcoin nih. Ya. Dan semua lu yang lagi di luar ini, lagi kena inflasi, lu lagi menggigil nih. Beras nih naik nih. Gue besok bagi beras. Ya. Terakhir gue beli beras, itu 11.500 bos. Besok gue beli 14.000 beras premium. 14.000. Lu pikir pakai otak lu. Itu nggak nyampe setahun bos. Itu kedinginan tuh orang. Orang nggak bisa makan. Tapi gue nggak cuma asal ngomong. Karena kebetulan gue punya rezeki lebih ya dari kripto juga. Awal Januari gue beli Bitcoin banyak. Gue desain untuk gue alokasikan sebagian. Ya, gue alokasikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Ya, satu kampung lah semua. Gue kasih makan beras. Kenapa? Karena harganya naik. Gue nggak mau cuma sekedar jadi orang yang ngomong doang. Banyak yang nggak percaya gue. Waktu gue posting di Instagram, banyak yang bilang, alah lu inflasi 15, lu belajar ekonomi. Lu yang belajar ekonomi. Kan simple itu. Itu mikroekonomi dasar itu. Supply and demand. Lu kalau kedinginan menggigil, uang lu digerogotin sama dicetak, lu masuk iglonya apa dulu di luar? Pilihan lu ya. Pertanyaannya sekarang, orang yang tanya berapa uang yang cocok untuk beli Bitcoin, itu nggak usah beli Bitcoin. Karena kalian nggak tahu ya tentang Bitcoin. Di harga berapa gue beli Bitcoin? 16.000 gue beli kemarin. 18.000 gue beli. 20.000 gue beli. 28 gue beli. 31 pun gue beli kemarin. 25 orang beli lagi. Gue nggak peduli. Dia mau naik turun kiri kanan jungkir balik, gue beli terus. Kenapa? Karena targetku terlalu jauh. Ini konsep yang gue belajar sangat mudah dari Benjamin Graham. Margin of safety. Kalau asetnya under value, Pantera targetnya 147. Emang lu lebih pintar dari Pantera? Harganya mau 31, mahal. Kagak murah, bos. Naiknya masih 5 kali lagi. Gitu. Sikat terus, gue cicil aja terus, hajar terus. Tiap turun 100 pun gue hajarin terus. Ratusan juta sama miliaran. Kenapa? Karena conviction tuh gak bisa dipinjam. Kalau lu pertanyaan di otak lu, masih berapa ya? Gue nggak yakin gitu. Udah nggak usah beli gitu. Karena lu belajar dulu. Begitu belajar, lampu lu nyala, baru. Lu perhatiin, semua orang yang benar-benar ngerti Bitcoin itu jadi ekstremis kayak gue. Gue dulu saham. Gue ngerti ya, gue pelajarin dalam, oke gue hajar semua. Bye-bye, saham bye-bye. Gitu. Sama semuanya, Michael Saylor punya perusahaan MicroStrategy, jualan software. Ketemu Bitcoin, bye-bye semuanya. Ricardo Salinas, orang paling kaya di Meksiko. Paling kaya dia, media paling besar, 13 billion dolar hartanya. Dia baru kemarin ngomong di interview. Uang gua 100% semuanya di Bitcoin, dia bilang. Gue cuma beli Bitcoin, perusahaan si Saylor itu
Bitcoin miner, oil sama gold, sama tambang emas. Udah, dia nggak percaya fiat. Orang paling kaya di Meksiko. Nah, lu lebih pintar dibanding Ricardo Salinas apa kagak? Atau Jack Dorsey yang cabut dari Twitter langsung bikin perusahaan yang tentang Bitcoin, Cash App namanya. Lu lebih pintar kah dari yang bikin Twitter? Itu yang kalian harus pikir. Conviction itu nggak bisa dipinjam ya. Jadi kalian jangan pernah lupa gitu. Ini gue selalu akan taruh di semua webinar gue. Ini nasi putih 150, nasi rames